Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Jala ikon haolongamu Jehovah debatam sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogok. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, jika setiap orang ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan Allah? Jawabannya pasti ya, saya mengasihi Tuhan Allah. Namun jika kita memahami esensi atau hakikat atau hal yang paling mendasar dari kasih itu, sesungguhnya akan sangat sulit mengatakan, ya, aku mengasihi Tuhan Allah. Karena ada nilai-nilai substansial yang harus dinyatakan dalam kasih itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada bentuk konkret kasih Allah kepada kita dapat melihatnya dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nilai pengorbanan menjadi esensi dari kasih itu sendiri. Oleh sebab itu, bercermin dari kasih Allah kepada kita pun diajak untuk menunjukkan kasih itu secara konkret. Menurut Ulangan pasal 6 ayat 5 ini, ada 3 potensi diri manusia yang harus seutuhnya atau sepenuhnya dicurahkan untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dan tentunya juga mengasihi sesama manusia. Ketiga potensi dimaksud adalah mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Setiap orang harus benar-benar mencurahkan ketiga potensi dalam dirinya untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Allah. Ketiga potensi itu merupakan kecerdasan soft skill dan juga kecerdasan hard skill. Hati yaitu kecerdasan spiritual, jiwa itu kecerdasan emosional, dan kemampuan serta kekuatan. Semua potensi kecerdasan kita harus secara utuh kita persembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai bukti cinta kasih kita kepadanya. Dan satu hal penting sahabatku semua, bahwa implementasi kasih kepada Tuhan Allah tentu harus terwujud dalam kasih kita kepada sesama manusia. Jadi citra sebagai seorang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan tidak cukup hanya dengan kata-kata atau hanya dalam bentuk ritual ibadah-ibadah, melainkan harus nyata dalam tindakan atau perbuatan. Mengasihi Tuhan Allah tidak cukup hanya di gedung gereja, tetapi harus juga nyata dalam dunia sosial kita dengan mengimplementasikan hasil ibadah-ibadah ritual itu. Seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, ibadahnya nyata dalam perbuatannya kepada sesama. Atau dengan kata lain, ibadah ritual benar-benar menyatu dengan ibadah sosialnya, interaksi dan kepedulian kepada sesama. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Allah dengan integritas kita yang seutuhnya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.